Ya, kita ulangin lagi ya sebentar. Jadi so far sih IHSG masih mampu ya, masih kuat bertahan di atas garis biru ini. Cuman eh, apa namanya? Kalau ngelihat dari beberapa indikator ini masih ada potensi untuk penurunan ya, masih ada potensi untuk penurunan. Nah, cuman kalau ditanya nih, ini krisis atau bukan? Ya, saya bisa jawab itu bukan. Ya, ini bukan krisis, ini cuman sekedar koreksi sehat. Nah, koreksinya sampai mana? Kalau memang nggak bisa bertahan di atas garis biru, gitu ya, terus nggak bisa bertahan di atas garis hijau ini sebagai support, ya, ada potensi turun sampai sini, ya, masuk ke 6, ya, nutup gap lah kasarnya gitu ya. Ini 6736 nih ada gap, ya, kemungkinan bisa ke sini, kemungkinan, gitu ya, kemungkinan. Cuman ya entah sekarang, gitu ya. Jadi maksudnya modelnya tuh entah yang ini langsung turun terus sampai sini, baru dia naik, eh, baru dia naik, gitu ya. Atau dia malah naik dulu di sini, gitu ya. Naik dulu, kena sini, terus dia turun, gitu ya. Terus dia turun, turun sampai sini, nutup gap, baru dia naik lagi gitu, ya. Bisa aja, bisa seperti itu. Jadi ada beberapa metode yang jelas untuk kalau dibilang eh, jadi jangka pendek masih strong uptrend nggak? Jawabannya nggak strong uptrend sekarang. Ya, jangka pendek tuh potensinya jangka pendek ya. Pendek banget itu sideways, ya. Pendek banget itu potensinya lebih ke sideways. Menengahnya sideways juga gitu ya. Jangka panjangnya masih uptrend ya. Selama kuat di atas garis kuning ini masih uptrend. Tapi kalau udah mulai nggak kuat di atas garis kuning, nah itu udah mulai rawan-rawan untuk koreksi. Ya, jadi kalau dibilang krisis atau enggak ya tetap enggak gitu. Karena kalau dilihat saham-saham blue chipnya juga sebenarnya nggak kemana-mana ya. Cuman saham-saham second liner, saham-saham third linernya dihajar habis-habisan gitu. Ya, first linernya terutama Big Bang itu masih nggak kemana-mana. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi untuk IHSG itu dulu ya untuk IHSG. So far, jadi jangka pendek masih sideways selama dia kuat di atas garis hijau ya. Tapi kalau nggak kuat di atas garis hijau, potensinya koreksi sampai sini. Nah, kalau kuat di atas garis hijau dan garis biru, itu arahnya ke garis orange ya, yang 7.200 ini. Oke, kita mulai seperti biasa ya, sektoralnya dulu. Indeks transportasi. Ya, indeks transportasi, coba saya tambahin beberapa indikator lagi. Hmm, mana? Moving average eksponensial. Hmm, Saya tambahin periode yang lebih panjang ya. Oke. Nah, jadi untuk indeks transportasi ya ini harusnya udah confirm ya, polanya adalah head and shoulder gitu. Jadi target koreksinya cukup lumayan ya, seperti yang udah kita gambar jauh-jauh hari, target koreksinya ke sini gitu, indeks transportasi. Ya. Jadi kita mulai harus menjauhi indeks transportasi ya. Atau kalaupun mau masuk untuk averaging ya silakan cicil beli di area-area support ya. Support-support kuat. Cuman kalau saya sih dibandingin nyicil beli di area-area support kuat, mendingan nanti aja sekalian gitu. Ya, indeks transportasi. Oke, yang menarik di sini eh, kemungkinan ya.
kemungkinan, jangan kemungkinan lah. Kita lihat aja satu-satu deh SMDR. Ya, SMDR ya so far masih selama dia kuat di atas ini ya masih oke sih ya. Samudra ya. Cuman ya selama belum bisa break ini garis selama belum bisa break garis merah di sekitar 2470 ya potensi masih turun ya. Jadi ini masih nggak terlalu kelihatan arahnya ya. Mungkin masih naik 1-2 hari lagi tapi nggak tahu berikutnya gimana ya. Tapi ini bolehlah dipantau ya. Kalau buat scalping yang tadi saya bilang ya, karena marketnya sideways ya, karena IHSG-nya tadi apa namanya, ya karena IHSG-nya sideways ya, jadi kemungkinan kita akan ubah pola tradingnya ya. Kita akan ubah pola tradingnya, nggak yang pegang hold lama-lama gitu ya. Tapi kita akan tradingnya lebih lebih time frame-nya lebih kita pendekin gitu. Jadi jangan, belum tentu kita dapat saham-saham yang kayak Kajen gitu ya bisa Baker. Terus ada beberapa saham yang kita beli itu yang kita beli sebelum-sebelumnya profitnya bisa 30%, ada yang 50% gitu ya. Eh, Kemungkinan kita akan ganti strategi, bukan kemungkinan, pasti kita akan ganti strategi karena marketnya cenderung sideways, sideways cenderung downtrend, sorry ya, sideways cenderung downtrend gitu. Jadi kemungkinan kita akan ganti strategi. So buat Bapak Ibu yang memang nggak bisa terlalu ngikutin grup WhatsApp ya, yang nggak bisa terlalu ngikutin grup WhatsApp, rekomendasi di grup WhatsApp ya, hati-hati ya, milih sahamnya harus hati-hati gitu ya. Tapi tenang aja, kita tetap akan kasih tahu saham mana aja yang buat fast trade ya, saham mana aja yang kalau nggak ada tulisan fast trade otomatis kita bisa agak sedikit swing gitu ya, agak sedikit swing. Cuman tetap kemungkinan porsi untuk swingnya pun akan dikurangin. Misalkan ada waktu kemarin ada satu saham yang sekali masuk swing bisa 20% dari money manajemennya gitu ya. Nah, ini kemungkinan kita akan kurang gitu ya. Karena kalau semakin besar masuknya pada saat IHSG lagi kondisi kayak gini ya, itu agak kurang bagus ya. Jadi kita harus masuknya sedikit-sedikit gitu ya. Oke ya, balik lagi ke SMDR. Nah, SMDR kemungkinan sih besok masih bisa masuk ya, kemungkinan. Tapi ya kita akan lihat ya, karena ada beberapa saham lain yang menurut saya kalau sektoralnya lebih oke, ya itu lebih safety gitu. Ya, dibandingin tradingnya di saham kayak gini ya. Meskipun kajian termasuk eh, saham di sektor transportasi gitu ya, tapi kan kalau kajian beda ya, bedanya kalau kajian waktu itu memang saya dapat info, makanya ini bisa beggar gitu ya. Eh, Ya, dan teknikalnya juga waktu itu cukup lumayan oke ya. Cuman kalau untuk sekarang kajian juga ya terus terang masih belum berani rekomen lagi gitu ya. Ya, bagi yang mau masuk silahkan. Saya kasih tahu stop loss-nya di sini di bawah 248. Kalau udah di bawah 248 mendingan keluar aja gitu ya. Kalau masih targetnya kemana? Kalau misalnya mau masuk ini ya targetnya itu mana ini? Di sini ya, Fibo 161,8 di 470 ya. Maksimal ke sini. Sorry, ke sini lah mungkin. Eh, ini. Nah, ya 600. Cuman hati-hati aja ini udah naik cukup lama ya. Udah naik hampir hampir 2 minggu, 2 minggu lah perasaan. Coba kita lihat di weekly-nya. Tuh udah berturut-turut ya. Saya sih agak ngeri ya, agak ngeri kalau misalkan
nanti ternyata koreksi gitu. Nanti bisa takutnya ARB berturut-turut ya. Takut ARB berturut-turut. Jadi ya silakan yang memangnya berani ambil resiko monggo. Saya udah kasih tahu targetnya 470 sama 600. Ya, kalau misal mau lebih dekat ya kemungkinan di sini sih. Ya di sini di 404 itu yang terdekat gitu ya. Jadi targetnya di area sini ya. Untuk kajian. Terus kalau untuk saham apa transportasi lainnya kita coba lihat dari ICE. ICE juga masih belum oke ya, masih sideways, masih. Oh ini rawan juga nih ICE. Ya rawan nih kalau dia nggak kuat di atas ini, rawan. Ini potensi malah jadi cenderung apa? Bikin head and shoulder ya, ICE. Waktu dulu kita sempat profit banyak di ICE ya. Jadi sebenarnya sahamnya masih bisa ini, masih menarik gitu. Ya. Head and shoulder, nah, kalau ini udah nggak kuat, udah bahaya. Ya, jadi kalau mau masuk ke sini harus dipantau area ini kuat nggak diagonal ini, gitu ya. Terus kalau TRCA ya TRCA masih belum terlalu kelihatan ya jangka pendeknya gitu. Tapi ini kemungkinan dia sideways ya, kemungkinan sideways. Cuman sidewaysnya masih belum terlalu kelihatan. Mungkin sih sampai sini. Ya, 220 sampai 262. Mungkin sidewaysnya di sini. Gitu. Oke, jadi untuk transportasi itu aja ya. Karena nggak banyak, ya kita nggak terlalu bahas dalamnya. Maksudnya nggak banyak saham yang kita rekom. Oke, Tekno ini juga sama ya, masih downtrend. Nah, cuman ini potensi double bottom ya. Potensi double bottom, masih potensi ya. Ya mungkin gini naik sampai sini, turun ke sini baru naik lagi gitu ya. Tapi masih karena masih potensi ya. Jadi eh, mendingan kita lihat dulu lah di sini. Ini kan area memang area support ya. Nah, kalau di area support memang ada apa namanya ada candle reversal, pola candle reversal ya baru bolehlah kalau mau masuk gitu ya. Ini ngomongin sektoralnya ya, sektoralnya. Nah, kita coba lihat GoTo. Ya, GoTo waktu itu kan kita sempat nggak rekomen di grup ya, tapi saya sempat kasih tahu di grup apa di sini di Zoom ini gitu. Kalau masuknya di area sini gitu ya, di area yang hijau gitu. Cuman ini kan udah mantul di sini balik lagi. Nah, jadi ini potensi double bottom. Cuman ya kalau menurut saya sih agak rawan ya kalau mau masuk ke sini gitu. Karena masih belum kelihatan nih ada candle-candle reversal gitu ya. Pola candle reversalnya masih belum kelihatan. Volume transaksi juga terbilang biasa aja gitu ya, nggak naik nggak turun
lebih cenderung flat gitu. Cuman kalau saya sih masih belum berani rekomend ya. Nah, kecuali break yang ini. Nah, break ini baru menarik ya. Kalau break ini. Break 270 itu menarik. Jadi ini potensi double bottom. Itu untuk go to. Gimana dengan Bukalapaknya? Ya, Bukalapaknya masih sideways ya. Ya, masih sideways tapi ini sebenarnya kita rekom itu harusnya udah kena cut loss ya. Nah, cuman karena saya lihat masih ada potensi untuk naik ya, kita akan coba hold dulu ya. Eh, Beberapa saham modelnya seperti itu soalnya ya. Kemungkinan tunggu 1-2 hari lagi, tapi kalau misalnya dalam waktu ya minggu inilah mungkin ya, kalau dalam waktu minggu ini ternyata nggak kuat di atas 258 ya kita akan mau nggak mau kita akan cut loss gitu ya. Meskipun sebenarnya sayang sih menurut saya, teknikalnya awalnya udah lumayan oke. Awalnya udah lumayan oke. Tapi ya kita akan lihat kayak gimana nih. Gitu. Terus MTech-nya juga di sektor teknologi masih belum terlalu kelihatan ya. Meskipun hari ini ada pola reversal ya. Ini di area support muncul pola reversal ya. Mungkin dia naik sebentar gitu ya. Mungkin dia naik sebentar sampai ke area sini. Area 1675 sampai 1720 gitu. Ini ada bullish engulfing ya. Jadi kita akan lihatlah besok apakah ini layak untuk di fast trading kan gitu ya. Jadi eh, ya kalau layak ya kita akan rekom. Tapi untuk fast trading dan ya saham apa market lagi kayak gini hati-hati ya. Kalau misalnya udah masuk tapi harus kena cut loss dan nggak di cut loss. Ya itu harus hati-hati. Kayak tadi Bukalapak misalnya di bawah 258 nggak kuat di atas 258 kalau nggak cut loss hati-hati. Karena ada potensi dia bikin new low lagi gitu ya. New low lagi ya mungkin bisa balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya, low yang sebelum-sebelumnya lagi di 180 mungkin gitu. Ya jadi harus hati-hati. Market kayak gini kalau misalnya nggak mau cut loss repot. Terus coba lihat DMMX. Ya, DMMX-nya masih belum terlalu kelihatan. Cuman ini ada divergence ya, ini ada divergence. Nah, ini kita nggak tahu ini apakah akan bentuk divergence lagi atau enggak. Gitu. Eh, Terus di sektor teknologi kita ada kios. Nah, ini kalau kios saya lebih pede ya. Saya lebih pede meskipun sayangnya waktu hari apa nih ya diturunin ini hari Jumat kalau nggak salah. Kemis ya, Kemis diturunin. Sayang sih sebenarnya. Tapi kalau nggak diturunin ini bagus ya. Ini teknikalnya jangka pendek kalau dia kuat di atas 580 sampai 595 ya. Ya, 5 pokoknya 5 di bawah 600 lah. Kalau udah di atas 600 itu udah bagus banget. Cakep banget. Ini potensinya bentuk inverted head and shoulder. Ya, potensi bentuk inverted head and shoulder ya targetnya sih jauh gitu ya. Saya rasa sih mungkin bisa ini berapa sih? 200 ini anggaplah 600 ya bisa 1000 lah gitu ya. Bisa balik lagi ke 1000 gitu. Cuman ya text time karena kan ini pola di daily chartnya juga panjang ya, nggak yang inverted head and shoulder yang di sini. Ini kan pendek, makanya dia nggak lama capai targetnya gitu. Gitu kan. Cuman kalau yang kali ini inverted head and shoulder-nya tuh panjang atau besar. Jadi ya mungkin nggak yang langsung capai ke 1000 gitu ya. Cuman ini oke. Bahkan di weekly chart-nya pun
Ya, harusnya lebih kelihatan sih. Ya. Weekly chart-nya harusnya lebih kelihatan. Gitu. Ya, ini sebagai resisten yang sangat-sangat kuat dan kalau misalnya dijebol, itu harusnya bakalan kenceng. Ya. Stokastiknya ini kan sideways nih ceritanya ya, pendeknya ya. Sideways. Nah, stokastiknya kuat nih di atas 50 gitu. Jadi ya jangan yang belum punya ya beli, tapi ya tetap pakai batasan cut loss ya, jangan lupa. Yang udah punya, oh, mau buat panjang bisa, buat pendek juga bisa, karena dia liar. Cuman kalau buat pendek-pendek hati-hati bisa hilang barang. Ya ingat ya waktu itu kita pernah pendek di sini, ternyata hilang barang. Oh nggak salah yang di sini. Pas di sini kita jualan berharap koreksi turun sampai sini, ya. Ternyata turun cuma sampai sini dia langsung naik lagi. Gitu, hilang barang. Terus di sektor teknologi, hmm, kita coba lihat WiFi ya. Ya, WiFi masih belum terlalu oke. Terus apa namanya Diva. Ya, Diva ini lumayan sih, cuman nggak kelihatan ya. Dia break sideways-nya ya baru hari pertama break sideways, harusnya besok masih bisa naik nih. Ya, jadi kemungkinan kita akan rekom ini. Ya, kemungkinan kita akan rekom ini target pertamanya ke di sini. Hmm, Di sini ya, Fibonacci 161,8. Nih, mana sih? Oh, nggak mau. Nih, terus the next-nya di sini. Gitu. Ya, ini target-targetnya. Ini menarik sih, cuman hari ini naiknya volume kecil ya. Jadi breakout dengan volume yang lebih kecil. Ya, kita harus lihat nanti di time frame yang lebih kecil kayak gimana. Oke, teknologi itu dulu ya. Kita lanjut ke sektor berikutnya, energi. Nah, oke. Sektor energi sekarang masuk ke dalam area sideways ya. Area sideways yang kalau misalkan ini dijebol garis kuningnya yang bawah. Nah, ini potensi turunnya ke arah sini. Ya, artinya apa? Artinya indeks energinya udah nggak akan uptrend ya karena moving average-nya akan berpotongan ke bawah. Pasti akan berpotongan ke bawah. Jadi udah nggak akan uptrend. Yang seperti saya bilang sekarang pun sebenarnya kalau dibilang strong uptrend nggak, udah enggak. Ini udah mulai masuk ke sideways gitu. Ya, dengan indikator yang saya pakai ini saya bilang nggak strong uptrend, tapi mungkin buat beberapa orang yang analis teknikal juga ya mungkin indikatornya beda, ini dia bilang masih strong uptrend. Ya, jangka pendek kalau ini saya bilang lebih ke arah sideways, ya, cenderung downtrend. Cuman kalau dalam waktu dekat dia ternyata bisa break ini ya, menutup gap dan breakout 2020, ini baru dia akan uptrend lagi. Ya, kuncinya di sini. 2020 ya, padahal sekarang tahun 2022 ya. Tapi breaknya break 2020. Ya, baru dia akan lanjut uptrend. Nah, di sektor energi itu sebenarnya saham-saham batu bara juga masih cukup menarik. Ya, ini kayak ada ini lagi sideways gitu ya. Masih menarik. Ya, cuman kita harus lebih hati-hati ya kalau mau masuk. Ini area supportnya terdekat gitu ya.
Ini area resisten kuatnya terdekat gitu. Nah, ya kita harus hati-hati. Mungkin beberapa hari lagi atau saya sih sebenarnya lebih eh, arahnya maksudnya gini. Besok tuh saya lebih pede sektor energi bakalan jalan ya. Nggak cuma sektor energi bahkan sampai grup Bakri juga bakalan jalan. Cuman ya itu analisa saya, masih bisa salah. Sisanya kan gimana market ya. Harusnya sih masih bisa jalan. Ya, harusnya masih bisa jalan untuk sektor energi. Cuman mungkin ya sampai akhir tahun doang lah mungkin ya. Mungkin sampai akhir tahun doang. Sektor energi. Ya. Next kita ke PTBA-nya. Ya, PTBA-nya lebih kelihatan udah lebih kelihatan dia sideways ya, cenderung downtrend. Ya, masih belum downtrend sih, karena kan kalau downtrend tuh moving average-nya berpotongan ke bawah nih. Ini masih belum, cuman udah hampir gitu. Makanya kalau dalam waktu dekat dia nggak naik, oh itu sektor energi pasti eh, banyak yang turun dalam gitu ya, termasuk IHSG juga pasti akan turun dalam gitu. Oke, terus ada Harum. Eh, Harum juga sideways ya, masih sideways. Kalau ditarik garis, nah ini uptrendnya udah patah ya, uptrendnya udah patah, jadi dia sideways-nya lebih ke yang mendatar sekarang. Ya, arah sideways-nya tuh dari sini sampai dengan ya sinilah. Ya. Sideways-nya di range ini. Gitu. Ini untuk Harum. Gimana kalau dengan Medco? Ya, Medco sih so far masih kuat di atas MA34 yang biru ya. Eh, ya mungkin dia masih bisa naik juga. Karena apa namanya? Kalau ngomongin fundamental, targetnya tuh di sekitar 1100 sampai 1200 ya. Jadi harusnya masih ada upside, potensial upside. Nah, cuman kita nggak ada Medcoy, kita adanya Elsa. Ya, Elsa pun juga sama, masih lagi set west gitu ya. Kuncinya tuh dia harus kuat di atas 314 ini ya. Kalau dia kuat di atas 314 masih bisa balik ke 340 dan next 360. Sorry. Ya, 360. Nah, kalau udah lewat 360, udah lanjut naik lagi gitu ya. Eh ya, so far kita masih hold ya. So far kita masih holding. Terus kita coba cari yang lain. Oh, Bumi. Ya, Bumi ini ya Bumi itu sekarang lagi sideways ya, lagi sideways di range ini. Ini high-nya 142, tadi closing juga 142 udah cakep ya. Jadi kemungkinan besok Bumi bakalan jalan gitu ya. Kemungkinan Bumi besok bakalan jalan. Eh kalau buat scalping ya, ini buat scalping ya. Buat scalping target terdekat 155 156 target terdekat. Nah, next dari ini ya 177 sampai 180. Nah, maksimal di target kenaikan maksimal itu di 200 sampai 218 gitu. Ya, itu maksimal kenaikannya. Jadi udah nggak naik sampai sini lagi. Untuk sementara ya. Untuk sementara sampai sini dulu kenaikannya.
Gitu ya. Jadi besok siap-siap yang belum punya bumi, yang mau scalping atau fast trade, silahkan. Yang udah punya bumi, eh, mau nambah, harusnya udah bisa. Gitu. Oke, next. Ini ada yang menarik ya, Indi. Cuman, cuman, cuman ini area resisten kuat nih, ya 3.000. Pokoknya yang garis merah ini ya, ini 3.000 sampai 3120 atau 3130. Nah, kalau besok candlenya hijau lagi, itu udah mulai menarik. Kemungkinan dia akan jalan, ya. Kemungkinan dia akan jalan. Jadi kita kemungkinan kalau memang besok sesuai dengan ekspektasi saya, saham-saham batu bara atau sektor energi ini bakalan jalan. Nah, saham yang akan kita rekom adalah ini. Ya. Terus Doit. Nah, Doit ini kemarin sempat kena SL. Ya, sempat kena SL. Sekarang dia sideways. Ya, dia sideways. Apakah masih menarik? Ya, sebenarnya masih menarik. Ya, cuman ini kan dia lebih ke arah sideways ya. Atau malah bisa jadi double bottom gitu ya. Jadi yang udah SL ya siap-siap nanti kalau apa turun di sekitar sini ya mungkin bisa dibeli gitu ya. Kalau yang kemarin belum SL ya mungkin mau nggak mau harus ditunggu gitu. Ya, mau nggak mau harus ditunggu. Oke. Terus ADMR. Ini juga menarik ADMR. Ya, ini ADMR juga menarik setelah sideways gitu ya. Sempat di breakout ternyata turun coba breakout lagi nggak bisa ya. Ini next resisten. Nah, ini dia hari ini naik dengan volume yang cukup lumayan. Ya. Harusnya besok masih bisa naik sih. Ya. Tapi konfirmasinya break 1985 atau 2000 lah kasarnya gitu ya. Baru bisa capai ke the next step gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ADMR mungkin juga bisa diperhatiin kalau yang belum punya ya. Kalau udah punya ya di hold aja. The next energi ya. Yang tadi saya bilang Bakri Group kemungkinan akan jalan. Nah, salah satu yang menarik itu adalah energi. Ya, jadi ini salah satu yang mungkin akan kita rekomendasikan. Ya, mungkin akan kita rekomendasikan. Oke, kuncinya di sini sebenarnya 292, kuat di atas 292 baru dia bisa lanjut ya. Cuman dia masih sideways. Ya, jadi kita akan pantau untuk energi. Terus BP, ya, lagi-lagi saham Bakri ya. Ini resistennya di sini ya. Sorry. Mana sih? Kok nggak kehapus? Ya, resistennya di sini. Jadi break 158 harusnya arahnya naik. Gitu ya. Break 158 harusnya arahnya naik. Cuman yang saya bilang ya kenaikannya mungkin nggak akan yang langsung tinggi gitu nggak ya. Mungkin ke sini dulu. Terus SMMT ini juga sama ya. Harusnya sebenarnya kalau dari itu harusnya udah kena SL. Cuman kalau Bapak Ibu pakai indikator atau saya tambahin indikator ya. Saya tambahin indikator moving average periodenya 200. Kok 300? 200.
Nah, ini tuh udah deket banget sama moving average 200. Jadi saya coba tahan dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat historinya nih ya, historinya. Ya, historinya tuh moving average ini jadi support kuatnya si SMMT gitu ya. Jadi support kuatnya SMMT. Eh, nah, ya, jadi support kuatnya SMMT. Kalau misalkan dia nggak nggak kuat di atas MA 200, ya modelnya kayak gini jadinya ya. Nah ini gitu. Turun 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 rebound, nah, MA 200 nggak lewat, turun lagi gitu ya. MA 200 nggak lewat, MA 200 nggak berhasil lewat. Nah, sekalinya lewat, boom, naik kencang. Turun lagi, balik lagi ke MA 200. Jadi si MA 200 ini di SMMT itu cukup sakral gitu ya. Jadi kita coba tahan dulu. Ya kebetulan berharap sih ini ya, berharap sih masih bisa naik ya sesuai yang tadi saya bilang, harusnya besok sektor energi pada jalan gitu ya. Harusnya ini juga atau berharap juga ini besok naik. Tapi kalau ternyata dalam waktu dekat nggak mampu bertahan di atas MA 200 ya ada potensi kita mau nggak mau harus SL. Jangan lupa ini di sini Bapak Ibu udah dapat dividen ya, udah dapat dividen. Dividennya itu kalau nggak salah sekitar 6%. Jadi beli beli 100 juta dapat 6 juta. 6% atau 8%? Ya antara situ. 8%, sorry, 8%. Sebentar ya. Oke, hitung SMMT ya. Terus next Dewa, ini juga sama ya. Kemarin dari kemarin kayaknya nih level resistennya 61. MA 200 ini juga jadi support yang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi harusnya sih besok ini juga breakout ya. Ini juga breakout. Cuman ya kalau ngelihat dari teknikal terdekat 66 sampai dengan 67 68 lah ya. Baru the next-nya itu di 70-an. Nah, terus kemungkinan yang menarik juga di sektor ini itu ada Seger. Ya, ada Seger, cuman masih kemungkinan ya. Ini ada pola 3 candle atau kita sebut dengan morning star ya. Break ini harusnya baru menarik. 815 ya. Targetnya harusnya ke MA 200 yang kalau historinya kita lihat juga mirip-mirip ya sama kayak SMMT. Nah, kok ini nggak ada? Oke, ya mirip-mirip. Selama dia bisa kuat di atas MA 200, dia arahnya cenderung naik. Gitu. Ini turun di bawah MA 200, cenderung koreksi gitu ya. Jadi ini paling targetnya sampai sini maksimal 960. Cuman untuk Segar kemungkinan besar nggak akan kita rekom gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya agak sedikit tipis gitu ya, agak sedikit tipis. Tapi kalau lagi rame juga cukup tebal sih sebenarnya. Cuman kemungkinan kita akan rekom di yang lain. Jadi karena marketnya kebetulan marketnya lagi begini, saya juga nggak berani rekom sahamnya terlalu banyak di satu sektor yang sama.
Satu sektor yang sama, bisnis yang sama, gitu ya. Next ada wins. Waktu kemarin kita udah sempat cuan juga banyak ya di sini, cuman penurunannya ternyata cuman sampai dikit lagi sih sebenarnya dari target penurunan saya di sekitar sini ya, 240 sampai dengan 220 gitu. Ini kemarin turun cuman sampai 242 gitu. Jadi so far ya kita masih wait and see dulu di sini. Terus ada MITI juga yang lagi sideways ya, MITI-nya lagi sideways. Eh, MITI-nya lagi sideways. Coba kita lihat MA 200-nya. Oh, nggak terlalu kelihatan. Ya. MITI-nya lagi sideways. Ya mudah-mudahan ikutan naik ya dalam waktu dekat supaya bisa cuan banyak. Terus Ciko. Nah, ini kemungkinan akan kita rekomen juga Ciko. Tapi harus break 196 dulu ya. Nah ini. Ini sama kayak tadi ya, pola 3 candle morning star. Ya, morning star. Kalau break ini sebenarnya kalau untuk pendek tuh targetnya cuma sampai sini ya, 220. Tapi ya mudah-mudahan bisa sampai 242-an gitu ya. Terus GTSI ini juga menarik tapi enggak di harga sekarang gitu ya, enggak di harga sekarang, ini juga harus nunggu breakout. Harus nunggu breakout di area sini 67. Minimal breakout 67. Oke, itu dari sektor energi ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya, infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur. Nah, ini kalau kita tambahin MA 200, ini juga sama ya. Apa? Udah di area support nih. Cuman kita tinggal tunggu ada potensi nunggu bikin pola candle reversal dulu. Ya, so far sih belum kelihatan ya pola candle reversalnya. Baru ini doang satu, hari ini nggak kelihatan. Ya, ya mudah-mudahan ada dalam waktu dekat ada candle reversal. Nah, di sektor ini tuh eh, sebenarnya kalau dilihat ya, dilihat itu secara rotasi sektor, kalau minggu lalu Bapak Ibu ingat, saya bilang, oh minggu ini rotasi sektornya dari konstruksi pindah ke telekomunikasi, gitu ya. Nah, untuk minggu ini tuh sebenarnya secara, kalau saya lihat ya, secara garis besar arahnya lebih ke konstruksi, gitu. Tapi konstruksinya tuh eh, nggak semua konstruksi, gitu ya. Jadi konstruksinya tuh ada yang swasta maupun BUMN. Nah, BUMN-nya sendiri kayak Adi ya, Adi udah rebound. Ya. Hari ini rebound Adinya. Ya, hari ini Adinya rebound. Tapi kayak waskitanya itu nggak rebound. Ya, waskitanya masih merah. Nah, waskitanya masih merah. Ya. Terus PTPP ini hijau tapi eh, nggak kemana-mana gitu ya. Wika-nya juga sama. Jadi nggak semua konstruksi.
Ya, jadi kalau misalkan saya bilang secara garis besar di sektor infrastruktur itu lagi sideways juga, ya. Artinya bergeraknya tuh acak-acakan. Nggak bisa kayak minggu-minggu sebelumnya, oh ini minggu ini sektor infrastrukturnya yang bisnisnya telekomunikasi. Oh yang konstruksi gitu, enggak gitu ya. Jadi acak-acakan, benar-benar acak-acakan gitu ya. Jadi ya memang lagi susah nih, arahnya tuh lagi nggak terlalu jelas ke yang bisnisnya apa gitu. Karena kalau kita lihat sektor telekomunikasinya kayak ISAT, ya oke. Ya ini ISATnya oke. Ya kita udah rekom kan ISAT ya. Masih oke. Terus XCL, ya ini antara oke nggak oke. Ya XCL itu antara oke nggak oke. Nah terus apa Telkom juga masih nggak terlalu jelas gitu. Jadi di sektor telekomunikasinya sendiri pun ini ya masih acak-acakan ya. Di jadi sektor infra juga nggak terlalu kelihatan arahnya mau kemana gitu. Eh, nah, yang menarik di sektor ini itu malah saham-saham yang kecil-kecil, tapi nggak semuanya memang ya. Yang pertama itu kita udah ada sih Meta. Ya, ini Meta masih menarik. Terus apa namanya? Degi ini juga menarik. Ini juga menarik ya. Paling kalau dia bisa breakout 119 ya kalau buat scalping ya targetnya terdekat di sini 125 gitu. Next target 133. Ya ini buat scalping. Eh resikonya di sini, cut loss-nya di bawah 112 gitu ya. Terus ada Jekon, ini juga menarik. Nah, ini dia lagi sideways di range ini ya. Nah, harusnya sih dalam waktu dekat dia bisa breakout 180. Targetnya terdekat di sini 200. Terus coba saya lihat dulu ya. GMFI ya yang masih sideways. Harusnya sih bentar lagi. Mungkin di dekat-dekat akhir minggu inilah. Ya ini MA 200-nya kalau kita coba lihat ya historinya tuh ya. Nih, naik kenceng pada saat dia kuat di atas MA 200 naik kenceng gitu ya. Setelah naik kenceng turunnya dia kuat di atas MA 200 mantul lagi. Ya, jadi MA 200 jadi kunci ya. Nah, ini MA 200-nya untuk GMFI sekarang lagi di ya udah mulai ada di bawah candle. Ya, semoga bertahan nih moving average 200-nya di bawah candle. Artinya masih bisa naik. Oke, mungkin itu dulu di sektor infrastruktur ya. Kita coba pindah ke sektor selanjutnya industrial. Ya, industrial akhirnya turun juga nutup gap di sini ya. Padahal waktu itu kita berharap break ini dia lanjut naik kencang, ternyata nggak kuat, dia malah turun nutup gap. Dan harusnya ini di sini dia sideways, terus dia naik lagi. Nah,
Sekarang saham-saham apa nih yang menarik di sini? Yang pertama, kita coba lihat Astra-nya. Astra sebenarnya masih belum terlalu kelihatan ya. Memang di sini ada support gitu ya. Tapi masih belum terlalu kelihatan karena belum ada pola candle reversal. Tapi kalau udah muncul pola candle reversal, itu menarik. Ya, kemungkinan kalau saya nggak salah hitung candle tuh sekitar ini hari Senin ya. Berarti sekitar Rabu atau Kamis bakalan muncul candle reversal. Terus BHIT ini juga menarik ya. Udah dua candle dia naik, harusnya satu candle lagi balik lagi ke area resisten 7376. Terus INDX kita juga ada. Ya. Kemarin di Rekom terus langsung jalan, hari ini balik ya. Jadi maksudnya hari ini kondisinya itu minus dari pertama kali kita beli di 276. Ya, 276 di di sini ya. Sempat naik profit banyak tapi ARB. Nah, sekarang harusnya set gas nih. Jadi besok harusnya mantul. Ya, ini so far sih masih oke, kita boleh hold. Terus yang menarik lagi sektor ini ada Dian. Ini kelihatannya kuat nih di atas 80 ya. Eh, targetnya masih sama kayak dulu ya, 94, 97 atau ya bisa kita bilang 100 gitu ya. Terus kayaknya itu dulu ya di sektor ini. Kita coba pindah ke sektor selanjutnya, basic industry. Ya, basic industry ini kelihatannya gagal bentuk ini ya, bentuk inverted head and shoulder ya. Karena di sini yang harusnya breakout dia malah nggak kuat di atas MA200, hasil dia malah turun terus. Jadi ini saya coba hapus dulu pola inverted head and shoulder ya. Jadi arahnya lebih ke pola yang ini, apa namanya? Descending broadening wedge gitu ya. Jadi makin ke bawah eh, jarak antara high dan low-nya garis biru dengan garis hitam ini makin lebar ya. Supportnya terdekat di sini. So far sih masih belum terlalu kelihatan ya. Ininya kemana arahnya. Cuman yang jelas nih dia nggak kuat di atas MA200. Nah, yang bikin koreksi itu ada Antam. Entah kenapa nih Antam eh, nggak terlalu kuat ya. Mungkin nutup gap dulu karena di sini ada gap ya di area sini 1750 sampai 18. Terus Inco juga sama gitu ya. Pola ini juga gagal. Sorry, ini inverted head and shoulder ya. Tinsnya juga sama ya. Yang tadinya diharapin bisa breakout ini menjadi MA200 resistennya ternyata dia malah koreksi gitu. Ya. Tapi memang ini udah di area support ya. Udah di area support. Candlenya hari ini juga cukup lumayan. Ya kita lihatlah besok kayak gimana. Terus yang menarik itu ada INKP. Ya, kita di sini sempat area buy kita ya di area sini.
Sorry, saya ambil titik yang high-nya kemarin. Ini area buy kita, terus rebound. Kemungkinan besok masih bisa jalan lagi, kemungkinan. Ya. Targetnya kemana? Nggak cuma 10.000 ya, meskipun direkomend 10.000, tapi sebenarnya target saya itu 15.000. Nah, ini salah satu saham yang kemungkinan besar bisa dijadiin swing. Jadi kalau Bapak Ibu beli sekarang, targetnya bisa sampai 15.000. Kemungkinan besar bisa di swing. Alias hampir 50%. Tekim juga sama. Masih menarik. Ya, Tekim masih menarik. Kita juga udah rekom. Nah, ini area resisten pertama yang harus di breakout. 8.050. Nah, kalau udah lewat 8.050 barulah bisa ke sekitar sini. Nah, 9.000. Gitu. Ini juga kalau dilihat historinya, dia MA 200 tuh jadi kunci. Ya, tiap kali dia kuat di atas MA 200 naiknya kencang. Tapi kalau nggak kuat turunnya juga lumayan. Ya. Nah, ini kemarin uji MA 200. Ya. Terus BRMS. Ya, ini selalu bikin new low ya, nggak agak sedikit beda sama kayak bumi tadi gitu. Ya, cuman ini harusnya udah dekat-dekat area support ya. Udah dekat-dekat area support harusnya ada pantulan. Ya, kita lihat aja kalau soalnya kan kebetulan apa namanya? Bakri Group yang lain juga kelihatannya bakalan mantul juga ya. Jadi ini juga harusnya ikutan gitu. Terus semen SMGR. Ini cukup kuat ya SMGR ini. Ya tinggal nunggu aja kalau dia bisa breakout 7.700-an, ya dia bisa lanjut lagi naik gitu. So far sih dia nggak turun-turun, dia sideways saja terus di sini. Cuman kalau saya ya mudah-mudahan koreksi sampai uji ini ya, moving average 200 karena ya ini juga sama. Karena moving average 200 nggak kuat turun lagi gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa turun dulu 7.000 nambah lagi gitu kan, lumayan. Nambah kalau udah punya, yang belum punya 7.000 bisa beli gitu kan lumayan. SMBR. Ya, meskipun beritanya adalah Semen Gresik akuisisi 75% saham SMBR atau Batu Raja. Tapi pergerakannya agak sedikit beda ya. Teknikalnya sih kurang lebih sama. MA 200 ini jadi kunci ya, kunci pentingnya si SMBR. Dan so far dia masih belum mampu kuat di atas MA 200. Ya, dia malah jadi lebih ke arah double bottom potensinya. Ya, jadi kalau ada candle-candle reversal ya boleh masuk. Ya, atau nanti kita akan coba rekomendasi. Terus kita masuk ke baca-bacaan. Keras. Nah, ini keras juga sama historinya. MA 200 ini jadi kunci ya. MA 200 jadi kunci. Tuh, ya. Jadi kita tinggal pantau aja apakah MA 200 ini tetap mampu jadi kunci di sini kondisi sekarang. Kalau iya, nah ini baru menarik. Ya, baru menarik. Terus ada GDST. Ini yang potensi menarik juga. Ya, hari ini candlenya hammer. Volumenya eh, bisa dibilang lebih tinggi ya. Harusnya besok jalan. Ya, harusnya besok jalan. Cuman GDST untuk grup VIP nggak akan kita rekom karena lotnya benar-benar kecil. Ya. Paling cuman satu baris itu paling banyak 2.000 lot gitu ya.
2000 lot. Jadi kalau buat direkom kayaknya kita bisa ngabisin 2 baris, 3 baris kali ya. Jadi dua tik atau 3 tik harga gitu. Jadi kita nggak akan rekom ini. Ya. Targetnya kemana? Saya kasih tahu dulu di sekarang. Targetnya 210 itu paling jauh. Terdekatnya di 200. Untuk ini ya, untuk pendek doang. Kalau buat jauh ini targetnya masih lumayan sebenarnya. Ya, nggak cuma sampai 210. Mungkin bisa hampir 300-an. Oh, kita coba lihat BMSR. Ya, BMSR masih nggak terlalu kelihatan. Aldo, ya, ini ada set base ya di range ini. 645 sampai dengan 710. Ya, terus di sini pun ada divergence. Ini makin turun, di sini dia makin naik gitu. Ya, jadi harusnya masih ada potensi untuk naik. Terus OBMD. Ya, memang ini saham OBMD udah naiknya cukup lumayan. Ya, naiknya udah cukup lumayan. Ini kan lagi turun. Nah, itu kita akan pantau. Kita akan coba pantau. Mudah-mudahan ARB berturut-turut ya 3 sampai 5 hari ya itu baru menarik sih. Terus di sektor ini kita coba mati lampu. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. IDX.